Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 8. Tangan Juliana melingkar mesra di lengan Edward meski sedikit canggung. Santai saja, ucap Edward sedikit berbisik sembari membawa Juliana masuk ke dalam rumah besar bak istana. Juliana berjalan dengan anggun. Dia bukan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tentu dia harus terlihat anggun dan elegan saat ini, karena saat ini dia sedang berada di tempat keluarga terpandang. Langkah keduanya begitu serasi, berjalan masuk ke dalam rumah, melintasi banyaknya para asisten rumah tangga yang menunduk hormat pada mereka. Juliana saja merasa seperti princess malam ini. Julia meremas lengan Edward saat mereka sudah tiba di ruang makan, di mana keluarga besar Edward sedang berkumpul dan duduk di kursi masing-masing. Edward yang paham menoleh sekilas pada Julia, lalu mengusap lembut tangan Julia sebagai tanda semuanya baik-baik saja. "Ed, kalian sudah datang," sapa Aulia begitu antusias, bahkan wanita itu sampai bangkit dari duduknya dan menghampiri mereka. "Maaf, Mam, kami sedikit terlambat," tutur Edward setelah itu mencium sayang pipi ibunya. Julia yang di samping Edward hanya bisa diam dengan bibir yang tak berhenti tersenyum. "Astaga, kamu cantik sekali. Namanya siapa, sayang?" ucap Aulia pada Juliana. Sedikit kaget dengan respon ramah yang didapatnya, Julia pun meraih tangan Aulia menyalaminya dengan sopan. "Nama saya Juliana, Tante. Panggil Julia saja," ucap Julia memperkenalkan dirinya pada Aulia yang ternyata sangat ramah, tidak sesuai ekspektasinya. "Ih, panggil Mami ya, jangan panggil Tante. Kan sebentar lagi kamu akan jadi anaknya Mami juga. Ayo sini kita duduk dan mulai makan malamnya." Dedinya Ed sudah tidak tahan tuh, kelaparan dia, ajak Aulia menarik tangan Julia sembari bercanda. Edward tersenyum kecil, ternyata dugaannya tidak salah, Julia akan diterima baik meskipun tidak tahu seperti apa reaksi keluarganya jika mengetahui Julia adalah seorang janda, karena Edward sendiri belum mengatakan apapun mengenai status Julia. Sebelum duduk di kursinya, Julia menyempatkan diri untuk menyalami lelaki parubaya yang diketahuinya adalah Daddy Edward. "Malam, Om. Saya Julia." Duduklah, persilahkan Milan." "Kok tidak menyapa omamu?" tegur seorang wanita tua. Julia tersenyum lalu menghampiri Oma Lilian. "Halo Oma, saya Juliana. Senang bertemu Oma." Oma menarik Julia mendekat lalu mencium sayang kedua pipi Juliana. Seakan-akan mereka sudah kenal lama, padahal pertemuan baru malam ini. Sudah Oma, biarkan calon istri Ed duduk dan kita mulai makan malamnya," tegur Edward menarik Juliana dan menuntunnya duduk di sebelah dirinya. Makan malam pun berlangsung dengan lancar. Makan malam kali ini pun sedikit berbeda, karena jika malam-malam sebelumnya selalu sepi dan sunyi, malam ini tidak, karena mereka makan malam diselingi canda tawa dengan adanya kehadiran Juliana. Usai makan malam, mereka semua berpindah tempat menjadi di ruang keluarga, dan pembahasan pun sudah mulai serius. "Jadi kapan kalian akan melangsungkan pernikahan?" tanya Milan. Juliana diam, lalu menatap Edward yang juga menatapnya. "Minggu depan, Dad." Mata Juliana membola, dia tidak menyangka akan secepat itu. Sudahlah Jul, lebih cepat lebih bagus, maka akan lebih cepat juga kamu pindah dari kampung julid itu," batin Juliana. "Di mana orang tua kamu, Juli? Apa mereka di luar negeri?" tanya Milan. Akhirnya masuk sudah pada fase pertanyaannya seperti itu. Julia menatap Edward mencari tahu jawaban dari lelaki itu. Bagaimana seharusnya ia menjawab? Apakah harus jujur atau malah sebaliknya? Namun jawaban anggukan kepala yang didapatkannya. Dengan menarik nafas dalam, Julia mulai berucap, "Bapak saya sudah meninggal, Om, dan ibu saya ada di rumah menjaga dua anak saya." "Apa?" kaget Milan dan Aulia bersamaan. Julia menutup matanya sembari menundukkan kepalanya. Dia takut keluarganya yang akan dihina setelah ini. "Jadi kamu seorang janda?" tanya Aulia. Perlahan Julie mengangkat kepalanya dan mengangguk. "Iya, Tante. Hilang sudah panggilan Mommy yang tadi ia pakai. Ia sadar tidak seharusnya dia memakai panggilan itu." "Lalu apa pekerjaanmu?" Kali ini yang bertanya adalah Milan. "Dan di mana suamimu?" lanjutnya bertanya. "Saya bekerja di rumah Mas Ed sebagai asisten rumah tangganya. Dan dari sana kami saling jatuh cinta.
Saya tahu ini mungkin tidak pantas karena status saya yang berbeda dengan kalian, karena latar belakang saya yang tidak sama. Tapi saya tidak bisa menentang perasaan saya sendiri. Saya sungguh mencintai anak kalian, dan begitu pun dengan dia mencintai saya. Edward yang mendengar tersenyum senang. Dia tidak menyangka Julia akan berkata seperti itu. Itu benar, Dad. Mom, kami saling mencintai. Apa salahnya memperistri Julia? Bagi Ed, statusnya itu bukan masalah. Ed mencintainya. Julia diam mendengar ucapan Edward yang menimpali ucapannya itu. Apa suamimu sudah meninggal? Tanya Aulia. Juliana menggelengkan kepalanya pelan. Saya juga tidak tahu. Dia menghilang begitu saja, Tante, di saat saya baru melahirkan Kevin, putra kedua saya. Dia lenyap bagi ditelan bumi, begitupun dengan keluarganya. Edward sendiri kaget karena dia pun baru tahu malam ini jika mantan suami Julia ternyata pergi, bukan meninggal. Tadinya dia pikir mantan suami wanita itu meninggal dunia, tapi ternyata tidak. Juliana tentu saja sangat deg-degan. Di antara yang lain hanya Oma Lilian yang masih setia memasang wajah tersenyum padanya. Dia sendiri pun sudah menebak jika statusnya akan dipermasalahkan. Sudah, jangan membuatnya takut, Milan, Aulia, ucap Oma Lilian tiba-tiba. Edward dan Julia saling pandang. Aulia tiba-tiba bangkit dan menghampiri Julia. Kenapa cucu-cucu Mommy gak dibawa? Kan Mommy juga pengen kenalan sama cucunya Mommy. Mulut Julia terbuka dengan wajah shock, kaget. Dia tidak bisa berkata-kata saat ini. Apa maksudnya ini? Kenapa Aulia tiba-tiba berkata seperti itu? Apa itu artinya mereka menerimanya? Apa itu artinya statusnya tidak menjadi halangan? Aulia tergelak melihat ekspresi terkejut Julia. Begitupun dengan Edward yang sama kagetnya. Kalian kompak sekali, lucu sekali ekspresinya. Kalian pikir Mommy ini orang jahat yang akan menentang pernikahan kalian seperti yang ada di film-film gitu? Jadi Tante gak masalah? Tanya Julia tergagap. Kok Tante sih? Mommy. Iya sayang, Mommy gak masalah dengan semua itu. Yang terpenting kalian saling mencintai. Julia langsung memeluk tubuh Aulia. Entah mengapa ia merasa sangat senang sekali, meskipun pernikahan mereka hanya pura-pura. Dan dalam waktu bersamaan, dia pula merasa bersalah karena telah membohongi hati orang-orang baik di hadapannya saat ini. Daddy, kali ini Edward menatap sang Daddy dengan tatapan tanya. Daddy tidak masalah selagi kamu mau menikah dan berumah tangga dengan baik. Daddy sudah sangat senang. Edward tersenyum senang, rupanya tidak begitu sulit. Tadinya dia juga berpikir sama dengan Julia. Berpikir jika mungkin saja keinginannya itu ditentang oleh keluarganya. Dan sebenarnya dia sendiri sudah punya planning B jika saja pernikahannya ditentang. Tapi ternyata dia tidak perlu memakai planning B, karena planning A saja sudah berhasil. Julia, besok Mommy akan datang ke rumah kamu. Mommy ingin bertemu langsung sama ibu kamu, boleh kan? Julia mengangguk dengan sangat antusias. Iya boleh, Mam. Nanti Julia akan sampaikan pada ibu. Baik sayang. Acara makan malam dan pertemuan itu pun berjalan dengan lancar. Saat ini Julia dan Edward sedang di perjalanan pulang. Besok Daddy dan Mommy akan datang ke rumah. Saya harap kamu bisa berakting lebih baik lagi. Ingat ya, pura-puraan ini tidak ada yang boleh tahu. Baik itu ibu kamu sendiri atau semua yang saya janjikan akan batal. Mata Julia membola sempurna. Apa? Kagetnya. Sesuai perjanjian kita, saya sudah menyuruh kamu untuk membaca surat kontrak kita. Di sana tertulis dengan jelas jika pernikahan kepura-puraan kita ini sampai diketahui orang lain karenamu, maka semua yang telah saya janjikan akan batal.